Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi yang akan dibahas hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sebuah kesehatan dan kenikmatan sehingga kalian dapat menonton video ini, serta tidak lupa sholawat serta salam kita tetap terlimpahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang, yakni dengan agama Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Riki Juliansah, semester 3, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang ulumul hadis yang bertema tentang asbabun wurud dengan asbabun nuzul. Yang pertama itu asbabun wurud. Asbabun wurud adalah merupakan sebuah susunan idafah yang terdiri dari 3 unsur kata, yaitu asbab, wurud, dan al-hadis. Asbab adalah bentuk jam plural dari sabab yang berarti dengan al-habtali, yang artinya dijelaskan sebagai segala sesuatu yang menghubungkan satu benda dengan benda lainnya. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan. Dan dapat kita definisikan juga sebagai suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu. Sedangkan kata wurud bisa berarti sampai, muncul, dan mengalir, seperti air yang memancar atau air yang mengalir. Dapat kita artikan secara sederhana, asbabul wurud dapat kita artikan sebagai sebab-sebab datangnya sesuatu yang biasa dipakai dalam diskursus ilmu hadis. Maka asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang munculnya suatu hadis, atau dapat dikatakan sebagai asbabun wurud itu latar belakangnya munculnya sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pendapat ulama, seperti menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman Al-Sayuti pada kitabnya Al-Luma fi Asbab Al-Wurud Al-Hadis, yang dia berkata, sesuatu yang menjadi jalan untuk menentukan maksud suatu hadis yang bersifat umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, atau untuk menentukan ada tidaknya nas dalam suatu hadis atau semisal dengan hal itu. Lanjut ke dalam macam-macam asbabul wurud. Menurut Al-Suyuti, asbabul wurud dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sebab yang berupa ayat Al-Quran, yang kedua sebab yang berupa hadis itu sendiri, yang ketiga sebab yang berupa suatu yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Kita bahas yang pertama, sebab yang berupa Al-Quran. Sebab yang berupa Al-Quran maksudnya itu ayat Al-Quran itu menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sabdanya. Contohnya antara lain firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ketika itu sebagian sahabat memahami kata az-zulmu dengan pengertian al-jawur yang berarti berbuat aniaya atau melanggar aturan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud al-zulmu dalam firman tersebut adalah asyirku, yaitu perbuatan syirik sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Luqman
yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surah Al-Luqman ayat 13. Yang kedua, sebab yang berupa hadis itu sendiri. Arti dari maksud ini adalah pada waktu itu terdapat suatu hadis, namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya. Maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Contoh hadis tersebut yaitu berbunyi tentang, artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat di bumi yang dapat berbicara melalui mulut manusia mengenai kebaikan dan keburukan seseorang. Hadis riwayat Hakim. Dalam memahami hadis ini, ternyata para sahabat merasa kesulitan, maka mereka bertanya, "Ya Rasul, bagaimana hal itu dapat terjadi?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lewat sabdanya yang lain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi dalam sebab yang berupa hadis itu sendiri, yaitu dari hadis munculnya hadis ini, tapi para sahabat mengalami kesulitan dalam hal memahaminya, maka muncullah hadis lain yang memudahkan penjelasannya. Kita lanjut ke yang ketiga. Sebab yang berupa suatu yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Kita langsung mulai dengan contohnya adalah persoalan yang berkaitan dengan sahabat Suraid bin Suwaid at-Tasaqafi pada waktu itu Fath Makkah, pembukaan atau bisa dibilang pembukaan kota Mekah. Beliau pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Saya bernazar akan salat di Baitul Maqdis." Mendengar pernyataan sahabat tersebut, lalu Nabi bersabda, "Salat di sini, yakni Masjidil Haram, itu lebih utama." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, seandainya kamu sholat di sini, Masjid Al-Haram di Mekah, maka sudah mencukupimu untuk memenuhi nazarmu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Sholat di masjid ini, yaitu Masjid Al-Haram, itu lebih utama daripada 100.000 kali sholat di selain Masjid Al-Haram." Hadis riwayat Abdul Razak dalam kitab Al-Mushanafiyah. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi atau peran penting dalam asbabun wurud ini. Sebagai salah satu disiplin ilmu dalam studi hadis, asbabun wurud mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memahami maksud suatu hadis secara lebih baik. Pemahaman yang mengabaikan asbabul wurud cenderung dapat terjebak kepada arti tekstual saja dan bahkan dapat membawa pemahaman yang keliru. Ketika kita sedang mencoba memahami suatu hadis, tidak cukup hanya melihat teks hadisnya saja, khususnya ketika hadis itu mempunyai asbabul wurud, melainkan kita harus melihat konteksnya. Dengan kata lain, ketika kita ingin menggali pesan moral dari suatu hadis, perlu memperhatikan konteks historisnya ketika kita ingin menggali pesan moral dari suatu hadis. Oke. Lanjut. Jadi kalau fungsi pentingnya itu supaya kita dapat memahami makna suatu hadis yang sulit, sehingga ada penjelasan dari hadis lain
untuk pemahaman yang lebih mudahnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu asbabul nuzul. Secara etimologi asbabul nuzul terdiri dari kata asbab, bentuk jamak dari kata sababah yang artinya sebab-sebab. Sedangkan kata nuzul berarti dari kata nazala yang berarti turun. Asbabul nuzul adalah sebab-sebab yang diturunkan ayat Al-Quran. Menurut istilah atau secara terminologi, asbabul nuzul terdapat banyak pengertian diantaranya. Menurut Az-Zarkani, asbab al-nuzul ada hal khusus atau sesuatu yang terjadi saat serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Jadi asbabul nuzul ini adalah peristiwa atau sebab yang dilatar belakangi oleh Al-Quran secara langsung dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dari istilah selanjutnya dari As-Sabuni, asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Dan masih banyak istilahnya lagi. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam asbabul nuzul. Yang pertama itu karena ini dari Al-Quran secara langsung, maka sarihnya itu jelas. Ungkapan riwayat sari yang memang jelas menunjukkan asbabul nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz pendahuluan atau dengan langkah-langkah atau secara berurutan, yaitu sebab turunnya ayat ini adalah telah terjadi maka turunlah ayat. Lalu Rasulullah SAW pernah ditanya tentang maka turunlah ayat. Maka turunnya ayat dari asbabul nuzul ini secara berurutan. Misalnya terjadi suatu peristiwa, lalu Rasulullah ditanya, maka turunlah ayat. Kita langsung ambil contoh, yaitu Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat kedua, yang berbunyinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar siar-siar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadyah dan binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Janganlah berkali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjid Al-Haram, mendorongmu membuat aniaya kepada mereka, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat kedua. Lalu macam-macam yang kedua dari asbabul nuzul adalah muttamilah, masih kemungkinan atau belum pasti. Jadi ungkapan mutamimah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbabul nuzul karena masih terdapat keraguan. Hal tersebut dapat berupa ungkapan sebagai berikut. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa? Saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan. Lalu saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan. Jadi ini pendapat pribadi. Jadi ini pendapat dari beberapa sahabat, yaitu ayat ini diturunkan dengan
berkenaan dengan apa atau peristiwa apa, atau ayat ini turunkan tidak berkenaan dengan suatu peristiwa yang ada dalam masalah tersebut. Kita langsung ke contohnya dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 223, yakni yang artinya, istrimu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang yang beriman. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 223. Jadi maksud dari ayat ini, dari asbabul nuzul ayat ini, dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Hakim dari Ibnu Abbas dikemukakan bahwa penghuni kampung di sekitar Yastrib, Madinah, tinggal berdampingan dengan kaum Yahudi ahli kitab. Mereka menganggap bahwa kaum Yahudi terhormat dan berilmu, sehingga mereka banyak meniru, menganggap baik segala perbuatannya. Salah satu perbuatan kaum Yahudi yang dianggap baik oleh mereka ialah tidak menggauli istrinya dari belakang atau dari lubang duburnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsinya. Fungsi dari asbabul nuzul ini adalah mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbabul nuzul suatu ayat. Al-Wahidi, seorang ulama klasik dalam bidang ini, mengungkapkan pengetahuan tentang tafsir dan ayat-ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan dengan turunnya suatu ayat. Lanjut. Jadi perbedaan dalam asbabul wurud dengan asbabul furud, asbabul wurud dengan asbabul nuzul ini adalah, asbabul wurud adalah penyebab atau peristiwa yang melatar belakangi diungkapkannya hadis oleh Rasulullah SAW. Lalu asbabun nuzul adalah penyebab atau peristiwa yang melatar belakangi diturunkannya ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Jadi cukup sekian. Terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.